Hai guys, ketemu lagi bersama Kaum Bulang Review Movie. By the way, apa kabar kalian semua penonton setia sinopsis singkat? Semoga baik-baik aja ya, dan selalu semangat menjalani hari-harinya. Pada kesempatan kali ini, Kaum Bulang akan mereview sekaligus membahas The Wasteland 2021. Sebuah kisah satu keluarga kecil yang hidup di tengah-tengah lahan yang luas. Hidup hanya satu keluarga di tengah-tengah lahan yang terasing, Salvador sang ayah selalu mendidik keras anaknya yang bernama Diego agar menjadi pria dewasa yang dapat melindungi diri. Di tengah-tengah kehidupan keluarga yang terisolir dan jauh dari dunia peradaban, kehidupan mereka tiba-tiba dipenuhi rasa cemas dan ketakutan atas kehadiran makhluk misterius yang datang meneror. Makin penasaran aja ya, kira-kira makhluk apa yang meneror keluarga mereka hingga seperti itu. Pada awalnya, sang ayah Salvador jauh-jauh hari sudah menceritakan detail tentang makhluk misterius bernama The Beast kepada keluarganya. Selain itu juga sang ayah selalu berusaha melatih sang anak Diego lebih waspada dan bisa menjaga diri. Hari itu Diego berulang tahun. Ayahnya memberinya hadiah sebuah senapan yang terukir nama Diego di gagangnya. Di depan perapian, Salvador menceritakan tentang adanya makhluk mengerikan yang berkeliaran untuk mencari orang-orang lemah. Salvador menceritakan detail makhluk mengerikan itu hingga yang mendengarkan pun takut dan pada akhirnya Salvador ditinggal tidur. Keesokan harinya, mereka mendapati sebuah perahu kecil yang hanyut di sungai. Di atas perahu itu terbaring seorang yang terluka parah. Salvador menyuruh Lucia dan Diego untuk kembali ke rumah sementara dia mengobati orang itu. Keesokan harinya, rupanya orang tersebut bangun dan tanpa bicara, orang tersebut menunjuk keluar rumah. Dia lalu mengambil senapan dan menembak kepalanya sendiri. Darah berceceran di mana-mana. Lucia dan Diego berpelukan ketakutan. Keesokan harinya, Salvador memutuskan mengantar mayat orang tersebut ke keluarganya. Meski Lucia melarangnya, dia tetap bersikeras untuk berangkat. Dia berpesan kepada Diego untuk menjaga ibunya. Lucia dan Diego melanjutkan hidup mereka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salvador belum juga kembali. Kegiatan mereka dari pagi hingga malam seakan-akan sama, dan seakan-akan mereka tidak bosan menjalaninya. Hingga tibalah saatnya hari ulang tahun Lucia yang tanpa kehadiran Salvador. Lucia tampak murung. Diego mencoba menghiburnya dengan bermain telepon kaleng. Tiba-tiba, Lucia seperti ketakutan karena melihat sosok menakutkan dan dia pun berusaha menembak sosok itu dengan senapan Diego. Malam harinya, Diego bermimpi melihat sosok Juana, adik dari Salvador. Juana mengatakan bahwa makhluk itu akan datang. Malam itu terjadi badai besar. Mereka seperti melihat sesuatu di luar. Lucia mencoba menembaknya
dan mencoba lagi. Lucia terlihat geram dengan sosok itu, sehingga Lucia keluar mendatangi dan menembaki sosok itu. Mengetahui tingkah ibunya yang kesetanan, si Diego mencoba memanggil ibunya dari segala jendela rumahnya, satu demi satu. Lucia kembali masuk ke rumah di saat pelurunya sudah habis. Setelah kecapekan mengejar sosok misterius itu, mereka kemudian tidur dengan nyenyak. Lucia merangkul erat Diego, seolah dia tidak ingin kehilangan anaknya itu. Pada paginya, mereka terkejut saat membuka pintu. Salah satu orang-orangan sawah menghadang mereka. Rupanya badai besar telah menerbangkannya. Tidak hanya itu, badai telah memporak-porandakan tanaman dan gudang persediaan makanan mereka. Mereka pun terpaksa memasak salah satu kelinci peliharaan Diego. Diego harus memilih salah satu di antara mereka. Diego marah dan tidak mau memakannya. Dia pergi keluar dan berhenti di dekat jemuran pakaian. Tiba-tiba Lucia mengarahkan senapannya ke kejauhan, lalu menembaknya berkali-kali. Pada saat itu, Diego terjerat jemuran dan merasa panik dan takut. Kira-kira apa yang terjadi? Pada akhirnya, Diego dapat melihat sang ibu sedang membidik dan menembak sesuatu yang Diego pun tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Pada malam harinya, Diego mencoba mengajak Lucia untuk bermain seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi Lucia enggan diajak bermain. Tiba-tiba sesuatu menggedor-gedor pintu. Lucia menyuruh Diego untuk membuka kuncinya, sementara Lucia membidikkan senapannya. Setelah dirasa aman, mereka memeriksanya. Tidak ada siapa-siapa dan kemudian seekor kuda lari di hadapan mereka. Diego menyadari bahwa itu kuda Salvador. Dia pun berlari sambil memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban. Dia lalu melihat sosok makhluk tinggi di kegelapan. Dia ketakutan dan bersembunyi di dalam jamban, lalu berlari ke dalam rumah. Lucia sekali lagi meyakinkan apa yang dia lihat sama seperti yang dilihat Diego. Tiba-tiba Diego teringat akan kelincinya. Dia pun dengan segera mengambilnya. Diego berlari sekencang-kencangnya demi memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan si Lucia segera menyegel pintu dan jendela rumah mereka. Di pagi harinya, Lucia berkesempatan mengajarkan bela diri kepada Diego. Namun, untuk kesekian kalinya, Diego pun tak mau. Hari demi hari, mereka mengurung diri di dalam rumah yang tersegel. Mereka pun terkadang merasa jenuh, hidup terkurung di dalam rumah yang penuh keterpaksaan.
Hingga hari ketiga, tibalah saatnya. Teror selanjutnya datang. Lucia menyuruh Diego naik ke atap melalui lubang cerobong asap. Diego kebingungan karena selama ini tidak tahu bagaimana caranya memanjat. Dan pada akhirnya, dia pun jatuh. Suasana yang genting membuat Lucia semakin kalut dan depresi. Lucia yang mulai depresi mengharuskan Diego mau tidak mau belajar memegang senapan. Di tengah malam, Diego mendapati Lucia sedang berbicara pada telepon kaleng. Di mana ujung telepon kaleng lainnya berada di luar rumah. Lucia mengatakan bahwa makhluk itu akan masuk rumah. Dan secara tiba-tiba, Lucia berniat untuk gantung diri. Namun Diego berhasil menyelamatkannya. Dia lalu mengikat ibunya di ranjangnya. Diego merelakan untuk menyembelih kelinci terakhirnya demi dapat memberi makan ibunya. Diego melepaskan ikatan-ikatan tali yang membelenggu ibunya. Diego kaget. Ternyata Lucia berulah lagi. Diego mendapati ibunya mengenakan baju terbaiknya sambil bercakap-cakap dengan sesuatu. Diego semakin heran melihat ibunya yang semakin edan. Tiba-tiba, Lucia mengajak Diego pergi jalan-jalan keluar. Dan ternyata Diego ditipu dan dikuncilah Diego dari dalam rumah. Diego mencoba masuk dengan memecah pintu dengan kapak. Diego melihat ibunya telah terkapar tak berdaya. Diego mencoba mendekati ibunya, tapi dia bingung harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba Diego melihat makhluk itu datang mendekati mereka. Diego bangkit dan berteriak pada makhluk itu agar tidak mendekati ibunya. Diego mencoba membidik makhluk itu dan ternyata mengenainya. Diego lalu menuangkan minyak ke lantai rumahnya dan membakarnya. Dia memindahkan ibunya keluar rumah dan mengambil gerobak untuk mengangkutnya. Diego melihat dari kejauhan bila rumahnya benar-benar terbakar hebat. Namun ternyata
Lucia pada akhirnya meninggal. Dia tewas karena lukanya. Fajar pun tiba. Perjalanan mereka yang jauh hingga telah mengantarkan mereka di titik perpisahan. Diego pun harus rela menghanyutkan jasad ibunya di sungai. Dan film The Wasteland 2021 pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat inspiratif bukan? Terutama bagi teman-teman movie lovers yang berencana memiliki rumah di tengah terpencil. Mungkin sampai di sini saja pembahasan dan sinopsis The Wasteland 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Kaum Bolang. Thanks for watching and see you next time.